Bacakan dulu dalil yang diangkat oleh beliau, walaupun beliau cuma mengangkat satu potong ayat dari surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 19, tapi nanti akan panjang lebar kita paparkan tambahan-tambahan penjelasannya insyaAllah. Ayat surah An-Nur ayat 19 berbunyi, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Saya ulangi, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu ingin agar berita perbuatan yang amat keji, tuduhan-tuduhan keji. Kalau kita berikan judul di flyer kita, gosip terhadap orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Bisa dipahami secara letterlet dari ayat ini, kalau sudah jelas diharamkan dalam Islam untuk sengaja menyebarkan tuduhan-tuduhan keji atau ya, mendatangkan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan yang menyebabkan atau mencelakakan orang-orang beriman. Ini akan diancam dengan dua siksaan di dunia dan di akhirat. Artinya akan datang hukumannya di dunia sebelum akhirat, dan akhirat tentu lebih keras lagi siksaan tersebut. Karena ayat ini dinukil oleh beliau dari surah An-Nur, maka saya mengajak teman-teman untuk kembali melihat dulu surah An-Nur, surah nomor 24, hanya saja kita mulai dari ayat 11 saja sampai ayat 21. Kembali saya ingatkan, surah An-Nur ini sebenarnya memang banyak berisikan ayat-ayat tentang masalah hukuman orang yang berzina, kemudian hukuman dan tata cara sekaligus ya bagi suami istri yang saling menuduh satu sama yang lain perselingkuhan tapi nggak punya saksi. Bagaimana caranya? Itu di ayat-ayat pertama surah An-Nur. Ini sudah pernah kita bahas, saya tidak bahas lagi sekarang. Bagaimana seorang yang sedang tertuduh ya, atau yang sedang menuduh, dia bersumpah 4 kali kalau memang pasangannya telah berselingkuh. Kemudian yang kelima, ada murka Allah datang kepada dia kalau dia berbohong. Dan yang sedang tertuduh juga bersumpah 4 kali kalau pasangannya berdusta dalam tuduhan tersebut. Dan yang kelima, dia akan kena laknat ya. Dan juga murka Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia atau pasangan yang benar. Kemudian setelah itu barulah Allah subhanahu wa ta'ala masuk menjelaskan tentang kasus kisah ifk. Kisah ifk ini kisah tentang tuduhan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik di Madinah, yang keji sekali terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka berdua berzina. Ini sudah sering kali kita ceritakan kisahnya.